Halo Sobat BMKG Maluku Utara, Subase Salam. Sudah berapa kali Sobat melakukan aktivitas perjalanan laut dengan menggunakan speedboat, kapal feri, atau kapal penumpang? Banyaknya aktivitas masyarakat di laut seperti aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan, pergerakan masyarakat dari wilayah satu ke wilayah lain dengan menggunakan kapal, dan bahkan pasokan kebutuhan makanan pokok pun juga didatangkan dari luar kota dengan menggunakan kapal. Sudah tahukah Anda Sobat bahwa sepanjang tahun 2021 telah terjadi 30 kecelakaan kapal yang menimbulkan setidaknya 782 warga menjadi korban. Dan sebagian besar faktor utamanya adalah faktor cuaca dan gelombang. Lantas, bagaimana kecenderungan kondisi gelombang di perairan Maluku Utara? Bersama dengan saya, Zaki Alinwari, mari kita simak penjelasannya. Sobat BMKG, gelombang laut merupakan gerakan permukaan air laut yang diakibatkan oleh hembusan angin. Semakin kencang hembusan angin di suatu perairan, maka gelombang akan semakin tinggi terbentuk. Sebaliknya, semakin rendah hembusan angin, maka akan semakin rendah pula gelombangnya. Lalu, bagaimana Sobat dapat mengakses informasi perakiraan tinggi gelombang? Ya, Sobat dapat mengakses informasi perakiraan tinggi gelombang perairan Maluku Utara melalui laman www.maritim.bmkg.go.id/inawis. Kemudian, Sobat akan melihat informasi perakiraan tinggi gelombang berdasarkan warna yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Gelombang dikategorikan renang apabila bernilai 0 hingga 0,5 meter yang ditunjukkan dengan warna biru tua. Gelombang dikategorikan rendah apabila bernilai 0,5 hingga 1,25 meter yang ditunjukkan dengan warna biru hingga hijau muda. Gelombang dikategorikan sedang apabila bernilai 1,25 meter hingga 2,5 meter yang ditunjukkan dengan warna hijau hingga jingga muda. Gelombang dikategorikan tinggi apabila bernilai 2,5 hingga 4 meter yang ditunjukkan dengan warna jingga hingga merah muda. Gelombang dikategorikan sangat tinggi apabila bernilai 4 hingga 6 meter yang ditunjukkan dengan warna merah hingga ungu. Dan gelombang dikategorikan ekstrim apabila bernilai 6 hingga 9 meter yang ditunjukkan dengan warna ungu tua. Mari kita simak update kondisi kecenderungan gelombang di perairan Maluku Utara pada tiap bulannya. Berdasarkan data gelombang pada bulan Januari dan Februari, wilayah perairan Maluku Utara memiliki tinggi gelombang yang dikategorikan rendah. Namun, seiring dengan adanya angin monsun Asia mengakibatkan beberapa wilayah perairan seperti Laut Halmahera, perairan Morotai, perairan Ternate Batong 2 Bitung memiliki gelombang yang dikategorikan sedang hingga tinggi. Kondisi tersebut cukup menjadi perhatian bagi Sobat untuk melakukan aktivitas penyeberangan ke wilayah tersebut. Selanjutnya pada bulan Maret, April, dan Mei, secara umum kondisi perairan Maluku Utara dikategorikan gelombang rendah. Hal ini cukup aman bagi Sobat untuk melakukan aktivitas penyeberangan. Selanjutnya, pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, secara umum, wilayah perairan Maluku Utara memiliki tinggi gelombang yang dikategorikan rendah. Namun, perlu Sobat waspadai, khususnya di perairan selatan Maluku Utara seperti perairan Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, dan Bobong, memiliki potensi adanya peningkatan gelombang mencapai 3 meter bahkan lebih akibat adanya angin monsun Australia. Tentunya kondisi ini menjadi perhatian bagi Sobat untuk melakukan aktivitas penyeberangan menuju wilayah tersebut. Pada bulan September, Oktober, dan November, umumnya gelombang di perairan Maluku Utara dikategorikan rendah atau aman bagi penyeberangan. Sedangkan pada bulan Desember, umumnya kondisi perairan Maluku Utara memiliki gelombang yang dikategorikan rendah. Namun, perlu Sobat waspadai khususnya wilayah perairan Morotai, perairan Laut Halmahera, perairan Ternate Batang 2 Bitung yang memiliki potensi peningkatan gelombang mencapai 2,5 meter bahkan lebih akibat adanya angin monsun Asia.
Tentunya kondisi ini cukup menjadi perhatian bagi sobat untuk melakukan aktivitas penyeberangan menuju wilayah tersebut. Semoga penjelasan tersebut dapat menambah pengetahuan sobat terkait kondisi gelombang di perairan Maluku Utara. Namun, ada yang perlu diperhatikan lagi sobat, bahwa gelombang dapat berubah dalam waktu yang singkat. Lalu, apa penyebabnya? Adanya perubahan gelombang yang berbahaya bagi aktivitas penyeberangan dalam waktu singkat juga dapat dipengaruhi oleh adanya awan cumulonimbus. Sudah tahukah Anda sobat, apa itu awan cumulonimbus? Ya, awan cumulonimbus merupakan awan yang berwarna hitam gelap dalam jangkauan jarak yang cukup luas dan menjulang tinggi ke atas. Dan perlu sobat waspadai jika melihat adanya awan ini karena dapat mengakibatkan angin kencang, gelombang tinggi, dan jarak pandang yang menurun. Tentunya kondisi ini berbahaya bagi sobat untuk melakukan aktivitas penyeberangan dengan menggunakan kapal. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk terus memantau informasi gelombang, angin, arus, lokasi titik penangkapan ikan, dan informasi cuaca lainnya di Inawis BMKG yang dapat sobat akses melalui www.maritim.bmkg.go.id/inawis. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Mari kita tingkatkan kesadaran akan adanya kondisi cuaca dan gelombang untuk eksplorasi maritim yang sehat, selamat, dan sejahtera. Salam sehat dan sampai jumpa.